Halo Gan, DT93 Smartwatch merupakan smartwatch 500 ribuan yang kalau dilihat selling pointnya itu adalah curved screen displaynya ini. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar curved screen display? Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, seperti biasa mari kita bahas untuk build quality dan finishingnya dulu. Untuk smartwatch yang dibanderol dengan harga sekitar setengah juta atau 500 ribuan lebih, DT93 smartwatch ini menurut saya memberikan build quality yang lumayan bagus. Untuk material yang digunakan emang masih sama aja seperti smartwatch murah pada umumnya, seperti untuk frame housingnya terbuat dari alloy dan plastik untuk di bagian backcase-nya. Biarpun untuk di bagian ini terkesan sama aja, tapi nggak tahu kenapa feel dan sensasi ketika pakai smartwatch ini itu berasa beda. Ya biarpun ini termasuk di golongan smartwatch murah, tapi menurut saya ini nggak berasa murahan banget lah. Untuk finishingnya juga lumayan bagus nih kan, finishingnya di sini kelihatan lumayan rapi. Namun di sini ada yang saya pingin highlight sedikit, yaitu di bagian tombol power dengan aksen hijaunya ini. Untuk tombolnya kalau ditekan agak ke samping, maka sisi samping lainnya ini bakalan kelihatan naik banget. Berasa seperti dicongkel. Saya nggak tahu apakah semua tombol di DT93 smartwatch ini seperti ini, tapi semoga aja harapan saya hal ini kejadian cuma di punya saya aja. Dan anggap aja saya lagi sial dapat unit yang tombolnya agak sedikit cacat. Sekarang kita lanjut ngomongin fitur. Kalau kalian masih ingat dengan DTX smartwatch kemarin, yang videonya kalian bisa tonton di link sudut kanan atas, DT93 smartwatch ini membawa fitur yang hampir sama aja. Seenggak-enggaknya sekitar 80% lah fiturnya sama dengan DTX smartwatch. Yang jadi pembeda DT93 smartwatch ini dengan DTX smartwatch yaitu dari segi fiturnya adalah DT93 smartwatch ini bisa dipakai teleponan dan bisa nyimpen musik di dalam smartwatchnya langsung dan bisa di play juga. Gimana cara masukin musik ke smartwatchnya nanti bakalan saya jelasin. Sekarang kita jawab pertanyaan saya di awal tadi, dan ya ini bakalan jadi momen dimana saya nanya sendiri dan bakalan ngejawab sendiri. Salah satu selling point yang paling menonjol dari DT93 smartwatch ini adalah di bagian desainnya. DT93 smartwatch ini hadir dengan mengusung desain curved screen display. Tapi kalau kalian perhatiin secara bener-bener, DT93 smartwatch ini tidak hadir dengan curved screen display. Touchscreen yang melengkung mungkin iya, tapi kalau display yang melengkung jelas enggak. Di sini jelas banget kelihatan kalau display LCD di bagian dalamnya ini masih menggunakan jenis flat display dan enggak melengkung. Yang melengkung cuma di bagian touchscreen-nya aja. Dan ya, ini adalah the next level gimmick dari smartwatch murah. Tapi masih oke lah, tetap harus diapresiasi karena berkat curved touchscreen-nya ini, DT93 ini kelihatan lebih mewah. Selanjutnya kita bahas soal ketahanan baterainya. Seperti biasa saya menggunakan smartwatch ini selama 1 minggu dengan kondisi tersambung ke smartphone menggunakan aplikasi FitCloud Pro. Adapun settingan yang saya gunakan adalah level brightness-nya di level maksimal, screen time-nya di 9 second, turn wise wake-nya di 6 second, vibration intensity-nya di level 3, rise sense-nya aktif dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, continuous monitoring-nya saya aktifin 24 jam dengan interval sekitar 15 menit sekali bakalan aktif. Dan gak bakal lupa juga saya bakalan mengaktifin fitur push notification yang terdiri dari call reminder, SMS reminder, WhatsApp, dan sosial media populer lainnya. Dengan intensitas notif yang paling aktif adalah WhatsApp. Dan hasilnya DT93 smartwatch ini bisa bertahan hingga 6 hari. Dan ini bisa lebih lama lagi pastinya kalau kalian mengaktifkan mode power saving. Selanjutnya kalau untuk fitur Bluetooth phone call-nya di sini saya nggak mau terlalu bahas panjang lebar. Intinya di sini saya mau ngasih tahu kalau fitur Bluetooth phone call-nya ini berfungsi dengan sangat baik. Ketika saya menambahkan frequent contact juga nggak ada masalah, aplikasinya nggak ada ngebug seperti di HW12 smartwatch kemarin. Lanjut sekarang kita bakalan ngebahas soal sensor. Seperti biasa di sini saya melakukan dengan 2 metode pengetesan. Pengetesan pertama diletakin di lantai dan yang kedua saya pakai sambil saya beraktivitas berat seperti push up hingga 40 kali. Ketika diletakin di lantai hasilnya saya nggak kaget karena udah biasa. Smartwatch murah rata-rata emang gini bisa ngerasain detak jantung secara goib. Tapi di sini saya mau lebih cerita ketika saya menggunakan smartwatch ini sambil push up. Sebelum push up saya tes nilai BPM di smartwatch ini berada di sekitar di 80-an dan terus menurun hingga akhirnya stop di 75-an BPM. Dan ketika saya selesai push up dengan kondisi jantung seperti beduk sholat maghrib di bulan puasa,
saya cek nilai BPM-nya naik dari 95 ke atas dan terus naik hingga akhirnya berhenti di sekitar 115-an BPM. Lalu selanjutnya setelah sekitar 30 detik saya cek lagi dengan kondisi jantung yang masih sama, masih jedak-jeduk, dan hasilnya tetap sama, berada di atas 100 BPM. Selanjutnya saya minum air putih sembari menenangkan jantung hingga beberapa menit dengan cara ngebayangin muka calon istri, dan setelah saya ngerasa saya bisa bernafas dengan lega dan nyaman dan yakin kalau detak jantung saya sudah normal, saya tes lagi mengukur detak jantung saya menggunakan smartwatch ini sebanyak 2 kali dan hasilnya nilai BPM-nya menunjukkan di angka yang cukup waras, yaitu di angka 75 hingga 80-an BPM. Sampai di sini bisa saya simpulin sensor di DT93 smartwatch ini bisa mendeteksi aktivitas yang ada di jantung saya. Dan perihal nilai BPM-nya yang muncul ketika diletakin di lantai, mungkin cuma bug atau apalah, saya juga nggak terlalu paham. Dan apakah nilai BPM-nya ini akurat? Saya nggak tahu, tapi kalau kalian nanyanya apakah smartwatch ini bisa mendeteksi aktivitas yang ada di jantung, yap, jelas bisa. Saya udah buktiin sendiri. Sekarang kita bahas soal watch face. Watch face bawaan di smartwatch ini bisa dibilang lumayan banyak. Di smartwatchnya sendiri sudah terinstall 5 watch face. Dan bisa ditambah lagi dengan watch face yang ada di Fit Cloud Pro yang sebanyak sekitar 19 watch face. Dan dari 19 watch face tadi kalian bisa mengkustomisasi satu watch face yang bisa kalian ganti-ganti tampilannya menggunakan foto yang ada di galeri kalian. Dan sekarang yang terakhir, seperti yang saya bilang di awal, DT93 smartwatch ini bisa kita masukin file MP3 dan ngeplay file MP3 tersebut. Caranya kalian hanya perlu sambungin kabel charger DT93 smartwatch ini ke device komputer kalian atau Android kalian menggunakan kabel USB OTG kalian. Dan pilih data transmission, lalu selanjutnya di komputer kalian bakalan muncul drive atau penyimpanan dari DT93 smartwatch ini, dan terakhir kalian bisa langsung copy paste musik yang ada di laptop ke DT93 smartwatch ini. Lalu untuk di smartwatchnya kalian hanya perlu memilih settingan watch music, tapi sayangnya untuk fitur ini di smartwatchnya nggak nampilin list music yang ada di dalam smartwatchnya ya. Jadi kalian hanya bisa bernavigasi menggunakan tombol kapasitif, next, dan previous yang tersedia aja. Dan tenang aja, kalau kalian lagi ngeplay musik di handphone atau smartphone kalian, suaranya nggak bakal keluar dari smartwatch ini seperti di HW12. Dan tetap bisa melakukan kontrol musik seperti biasa. Jadi ya smartwatch ini bisa dibilang tetap asik lah jadi temen waktu ngedengerin musik menggunakan TWS. Dan saya yakin kalian pasti nanya smartwatch ini bisa disambungin ke TWS apa enggak? Jawabannya nggak bisa. Saya udah cari-cari settingannya tapi emang nggak ada. Smartwatchnya cuma bisa ngeplay musik yang udah kita simpen di dalam smartwatch tadi dan suaranya bakalan keluar dari speakernya ini. Dan untuk kualitas audionya ya jangan kurang ajar juga lah. Jangan minta banyak-banyak sama smartwatch murah. Dan itulah tadi review saya untuk number one di T93 smartwatch ini atau DT93 smartwatch. Dan gimana nih menurut kalian untuk smartwatch satu ini? Silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan seperti biasa saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.